menandakan bahwa adanya kehadiran makhluk lain yang membawa energi negatif yang bisa mengakibatkan penghuni di dalam rumah tersebut mengalami pertengkaran, mendapatkan masalah, mendapatkan musibah. Dan biasanya ketika dua tanda tadi ada di sekitar kita, makhluk gaib yang datang itu adalah kiriman orang. Ketika mendapatkan masalah-masalah, musibah, dan lain sebagainya, yang selalu dikatakan pasti ini adalah cobaan. Tanpa kita sadari, kita sudah menunjukkan kesombongan kita. Sudah jelas difirmankan bahwa Tuhan akan mencoba hambanya yang beriman. Artinya bahwa ketika kita mengalami masalah-masalah, musibah, dan lain sebagainya, kemudian kita mengatakan bahwa ini adalah cobaan, secara tidak langsung, sadar ataupun tidak, sudah mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang sudah beriman. Di dalam ajaran agama kita, bahwa tidak hanya cobaan yang diberikan oleh Tuhan kita. Selain dari cobaan, ada teguran dan bahkan azab. Jadi tidak selamanya apapun yang kita alami itu adalah cobaan. Seharusnya ketika ada yang terjadi pada diri kita, masalah-masalah, musibah, dan yang lainnya, kita harus berpikir kembali kepada diri sendiri. Apa kesalahan-kesalahan yang sudah kita perbuat. Jadi jangan langsung mengatakan bahwa ini adalah cobaan. Ketika setiap masalah, setiap musibah yang kita alami, selalu kita anggap bahwa itu adalah cobaan, maka akan sangat sulit untuk kita memperbaiki kekurangan dan kesalahan kita. Nah, ini juga bisa menimbulkan masalah di dalam diri kita. Jadi bagaimana kita akan memperbaiki diri sementara kita tidak pernah tahu kekurangan dan kesalahan kita. Orang-orang yang mau berubah, yang bisa memperbaiki dirinya adalah mereka-mereka yang menyadari kekurangan dan kesalahan mereka. Ini penting untuk diingat bahwa setiap yang kita alami tidak lebih buah dari apa yang sudah kita perbuat. Jadi kenapa orang menjadi susah? Bisa saja karena memang kita salah memilih jalan. Jadi tidak selamanya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan itu adalah cobaan. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari para pemirsa yang menanyakan tentang apa ciri-ciri rumah yang memiliki energi negatif. Ada beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda ketika di sekitar rumah ada energi negatif. Yang pertama, biasanya pada malam-malam tertentu timbul suara-suara yang aneh. Suara ini bisa seperti ledakan kecil maupun seperti ada yang melempar sesuatu di atas rumah kita. Dan ketika kita lihat keluar, tidak ada apapun yang bisa kita temukan. Ini bisa menjadi tanda bahwa memang rumah kita ada penghuni yang lain. Karena kita harus percaya bahwa selain manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain sebagainya, ada makhluk gaib.
mereka hidup berdampingan dengan kita, akan tetapi kita tidak bisa menyentuh ataupun melihat keberadaan mereka. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang memiliki kelebihan khusus yang bisa menyentuh mereka dan menyaksikan keberadaan mereka. Kemudian tanda atau ciri-ciri yang kedua, tanaman di sekitar kita ada yang tiba-tiba mati dan biasanya itu gosong seperti terbakar. Salah satu pohon di sekitar rumah kita mati. Ini juga bisa menandakan bahwa adanya kehadiran makhluk lain yang membawa energi negatif yang bisa mengakibatkan penghuni di dalam rumah tersebut mengalami pertengkaran, mendapatkan masalah, mendapatkan musibah, dan biasanya ketika dua tanda tadi ada di sekitar kita, makhluk gaib yang datang yang membawa energi negatif tersebut biasanya itu adalah kiriman orang. Jadi bukan keinginan dari makhluk gaib tersebut datang pada rumah tertentu. Kemudian tanda atau ciri-ciri yang ketiga, tiba-tiba kita mendapati gundukan tanah. Jadi sebelumnya kita tidak pernah melihat gundukan tanah. Jadi gundukan kecil seperti tanah yang sengaja ditaruh oleh seseorang. Ini juga bisa menjadi tanda-tanda atau ciri-ciri kita kedatangan makhluk gaib yang membawa energi kesialan atau energi negatif. Atau kita melihat ada tanah berserakan di teras kita, padahal sore harinya kita sudah membersihkan teras kita. Keesokan harinya kita dapati ada tanah yang berserakan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu.